الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد عباد الله hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ungkapkan rasa syukur kita dengan pujian yang sempurna. Sebab segala puji hanyalah bagi Allah taala yang telah menganugerahkan kita pada kesempatan ini untuk terus diberikan kehidupan, bernapas dan merasakan nikmat-nikmatnya. Tentunya nikmat-nikmatnya yang tak terhingga setiap saat. Dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat terus menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, khususnya pada momentum datangnya bulan pertama di tahun Hijriah 1447 ini, yakni datangnya bulan Muharram sebagai tanda datangnya tahun baru Islam. Dan sekarang telah masuk kepada nisfu Muharram, setengah bulan Muharram. Oleh karena itu, semoga spirit bulan Muharram ini menjadi langkah kita untuk lebih baik ya ke arah kebaikan insyaallah. Dan salawat beserta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda penghormatan dan keagungan kita terhadap beliau yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua bisa terus istiqomah mengikuti jejak dan teladan yang telah dicontohkan olehnya. Sehingga berada di barisan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bulan Muharram ini Allah Ta'ala menjadikan bulan Muharram sebagai pemacu semangat. Pemacu semangat beraktivitas dan beribadah tentu merupakan salah satu cara terbaik dalam menyambut tahun baru Islam ini. Maka bulan Muharram, ya, bulan Muharram itu sendiri merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Tentunya keutamaan dan keistimewaan tersendiri dari bulan-bulan yang lainnya. Maka menjadikannya sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan semua kualitas ibadah
dan kebaikan adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita pada kesempatan kali ini. Sehingga keistimewaan bulan Muharram tidak lain selain karena bulan pertama dalam kalender Hijriah, ya, kita semua dianjurkan untuk memperlakukan bulan-bulan haram ini dengan sebaik-baiknya. Maka langkah-langkah untuk menuju ya perbaikan, kita melangkah dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga dengan habisnya tahun 1446, kemudian kita di tahun 1447 ini, kita harapkan yang dosa-dosa yang telah lalu Allah ampunkan, dan ya perbaikan-perbaikan tentu kita harapkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya kepada kita di dalam petunjuknya. Mari kita awali dengan Al-Quran surat Muhammad surat 47 ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallah. Baik, kita simak tafsir ayat ini. Quran surat 47 ayat kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayi'atihim wa aslaha balahum." Dalam ayat ini Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Pertama, golongan kafir,
yaitu orang-orang yang mengingkari kekuasaan dan keesaan Allah, menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Dia, menghalangi manusia beribadah kepada Allah, beribadah kepadanya menurut pendapat dan keinginan sendiri, mencela dan menghalangi manusia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perbuatan golongan ini tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis Rasulnya, tetapi mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk-petunjuk syaitan. Maka semua perbuatan yang berdasarkan perbuatan syaitan tidak ada artinya di sisi Allah, walaupun perbuatan itu baik bagi manusia dan kemanusiaan. Perbuatan itu seolah-olah buih yang timbul di permukaan air, kemudian hilang tanpa bekas sedikit pun. Oleh karena itu, semua amal dan perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik tidak ada arti dan pahalanya di sisi Allah. Kelak di akhirat, mereka hanya mendapat balasan di dunia yang diperoleh dari manusia. Walaupun bentuk amal dan perbuatan itu seperti budi pekerti yang mulia, berhubungan dengan orang lain, yaitu silaturahmi, memberi makan orang miskin, memelihara anak yatim, membuat usaha-usaha kemanusiaan, dan serta memelihara mendirikan masjid, tetap saja pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, ya, seperti memakmurkan Masjidil Haram, melindungi orang-orang yang memerlukan perlindungan, membantu orang-orang yang mengerjakan tawaf dan sebagainya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Itu bagi orang yang ingkar. Nah, sedangkan dalam ayat ini yang kedua adalah golongan orang yang beriman, walladzina amanu. Dan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengakui keesaan Allah dan kekuasaan Allah, taat hanya kepadanya, beribadah sesuai dengan petunjuk Allah, tidak menurut kemauan dirinya sendiri, dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membantu manusia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini adalah golongan yang diridhoi Allah. Amal dan perbuatan golongan orang yang beriman diterima Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Mereka mendapat pahala di dunia, sedangkan di akhirat akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat pertama diturunkan berhubungan dengan orang-orang yang memberi makan tentara musyrik Mekah pada waktu perang Badar. Mereka ada 12 orang, yaitu Abu Jahal, Al-Haris bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalab, Umayyah bin Khalab, Munabbih bin Al-Hajjaj, Nubaih bin Al-Hajjaj, Abu Al-Bukhturi bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hazam, dan Al-Haris bin Amr bin Naufal. Mereka semua mempunyai amal kebajikan pada masa Arab Jahiliyah, seperti menyediakan minuman jemaah haji, memberi makan para tamu yang datang ke Masjidil Haram, melindungi dan menjaga hak tetangga, dan sebagainya. Semua amal mereka dibatalkan pahalanya oleh Allah Ta'ala, seakan-akan mereka tidak pernah berbuat apapun, karena dasar diterimanya suatu perbuatan adalah iman kepada Allah dan iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Maka ayat ini
diturunkan berhubungan dengan orang Ansor di Madinah. Mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, membantu orang-orang muhajirin yang baru datang dari Mekah hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka mereka senantiasa berada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaikan dalam kehidupan mereka dalam dunia dan akhiratnya. Nah, berarti spirit Muharram dalam hal perubahan diri itu tentu diawali dengan kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuatnya kita terhadap amalan-amalan yang diperintahkan Allah, dan juga kuatnya kita terhadap keyakinan bahwa tidak ada suatu petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selain daripada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, dan untuk kita adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harapkan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, kita mendapatkan penghapusan kesalahan dan perbaikan keadaan hidup kita. Tentu ini adalah kunci bagi kita dalam mengarungi kehidupan untuk membawa kita semua kepada jalan yang Allah ridhoi tentunya. Nah, kemudian spirit Muharram ini bagi kita bukan hanya dalam bentuk keinginan kita mendapatkan ampunan dan perbaikan diri kita, perbaikan keadaan kita. Tentu kita mengharapkan spirit Muharram ini peningkatan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub. Karena setelah kita membuktikan dengan pengorbanan kemarin di bulan Zulhijjah, kita membuktikan bagaimana pengorbanan kita dengan berkurban. Berarti hasil daripada pengorbanan ini adalah perjalanan setelah Zulhijjah, perjalanan setelah bulan di mana kita berkurban. Maka hasilnya adalah bulan-bulan yang akan datang, termasuk bulan ini. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa lebih dekat. Dengan apa? Kedekatan kita kepada Allah, yaitu dengan terus-menerus melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah. Dan itu memang merupakan salah satu kedekatan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Toha, surat 20. Surat 20, surat Toha. Ayatnya 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani ya Allah
la ilaha illa anta fa'budni wa aqimis salata li dzikri fa'budni wa aqimis salata li dzikri sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Shadaqallah. Ya. Kedekatan diri seorang hamba kepada Allah dinilai dari bagaimana dia mengingat Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat. Makanya peningkatan kualitas diri itu bisa diukur dari ya disiplinnya menjaga waktu-waktu sholat. Hal ini dibuktikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar memilih pejabat itu dinilai dari lekatna sholatna gitu ya. Hari ayeuna mah milih pejabat teh nu loba duitna gitu kan. Dalam teu loba duit mah teu bisa. Dulu ya Sayyidina Umar bin Khattab memilih pejabat yang akan tugas itu dilihat dari segi sholatnya. Berarti ketika dia benar-benar sholat, terukur kedekatan dia kepada Rabbnya. Gitu. Maka salah satu ungkapan ya firman Allah dalam ayat ini, wa aqimis shalah li dzikri. Maka dirikanlah sholat li dzikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat aku. Dekatnya seorang hamba disebutkan aqrabu, lebih dekat. Allah itu lebih dekat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu senantiasa mengingat Allah. Maka dengan sholat, kualitas sholat, manusia akan merasakan ketenangan jiwanya ketika dia telah melaksanakan ibadah sholat. Hari udang atuh Pak, lamun orang tinggalin sholat gitu we. Ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholat, dah hati bisa dibobodo, nya greg-greg gitu, ketenangan, ketentraman. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Bahkan ya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika sepelik apapun menghadapi masalah, maka tenangkan hatimu dengan sholat. Coba. Ya sampai wudu, sholat. Karena dengan sholat mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketenangan jiwa seseorang akan didapat ketika dia berzikir mengingat Allah itu, yaitu melaksanakan sholat. Nah, kunci-kunci ini tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya yang mau mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi supaya sampai terhadap hati, sehingga tidak dilalaikan oleh orang-orang yang melalaikan, orang-orang yang lalai hatinya untuk mengingat Allah. Jadi spirit Muharram ini ketika lebih ditingkatkan kualitas ya zikir kita kepada Allah, yaitu dengan ya
fokus melaksanakan ibadah dan jangan mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan, kata Allah. Kita buka kembali surat 18, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 28. 18:28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق Allahul Azim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya. Ada kata-kata, ya, ada kalimat wala tuti' dan janganlah engkau mengikuti man aghfalna qalbahu, orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat zikrina, dari mengingat kami. Berarti kalau kita perhatikan orang-orang yang dilalaikan hatinya untuk mengingat Allah, maaf-maafnya ya, orang anu memang heserek sholatnya gitu. Nggak sholat mengingat Allah tuh. Yang horeame gitu. Horeame rek sholatnya. Ya. Ini ada kalimat wala tuti' dan jangan kau ikuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami itu. Jadi hatena geus dipohokeun ingat ka Allah teh. Nauzubillah ya. Dan memang fakta ya, orang-orang yang maafnya orang-orang yang susah mengerjakan sholat rata-rata turidu zinatal hayatid dunya. Mereka hanya menginginkan dunia saja. Bahkan ketika sholat teh jigana teh rugi atuh waktuna beak.
kapotong waktuna. Ini fakta ya bahwa Allah, nauzubillahnya, Allah telah melalaikan hatinya. Tuh. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Hatinya telah dilalaikan. Serta menuruti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu. Ya. Jadi turidu zinatal hayati dunya wattaba'a hawahu. Jeung yang diikutinya adalah hawa nafsu hoream. Wattaba'a hawahu. Bahkan dalam kalimat terakhirnya wa kana amruhu, dan adalah urusan-urusannya, amruhu itu kan urusan. Keadaannya dalam mengatasi urusan-urusannya itu pasti puruto. Terus melampaui batas gitu. Wa kana amruhu, dan keadaan urusan-urusannya itu furuto, melampaui batas. Latih sholat atau rek kumaha gitu. Ya, melampaui batas itu kan di luar batas syariat gitu. Mata cek bahasa Sunda mah tunggul di parut, tunggul di rarut, catang dirumpak teh. Itu nggak melewati batas, ngeliwatan watas wangen. Artinya apa? Artinya bahwa spirit di bulan Muharram ini ya bagi kita yang alhamdulillah ya diberikan keistiqomahan, berarti ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena hanya itulah harapan orang-orang yang beriman. Tidak ada harapan lain kecuali terus meningkatkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan beriman, beramal soleh, beriman kepada Al-Quran, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, termasuk wa aqimis sholah, perintah dalam melaksanakan sholat. Kemudian spirit untuk meningkatkan bukan hanya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, bukan hanya kualitas kedekatan diri kita kepada Allah, dan tentunya yang selanjutnya adalah kualitas bagaimana kita mempersiapkan perbekalan untuk negeri yang abadi, untuk negeri akhirat. Bagaimana kita ya bisa disebut mempunyai akhlak-akhlak yang tinggi, perbuatan-perbuatan yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi, kecuali kata Allah, orang-orang yang selalu mengingatkan manusia ke negeri akhirat. Para nabi ya, disebutkan oleh Allah dalam surat 38, dibuka surat Shad. Surat 38, surat Shad. Benten. 45, 46. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 45, 46. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Wadhkur
أخلصناهم بخالصة ذكر الدار Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingat manusia kepada negeri akhirat. Ya, yaitu senantiasa mereka selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Zikrodar tuh kan. Zikrodar itu mengingatkan. Zikro ngageuing kepada negeri akhirat. Makanya ya peningkatan kualitas ya perbekalan kita untuk menuju negeri akhirat harus mempunyai akhlak yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang tinggi sebagaimana para nabi utusan Allah ya. Itu ternyata hanya satu, yaitu mengingatkan ke negeri akhirat. Zikrodar. Zikrodar. Nah ini ya dalam kesempatan spirit Muharram ini untuk terus mengingat akhirat harus ditingkatkan pula, karena memang itulah ya perbuatan-perbuatan tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi dan akhlak-akhlak yang tinggi. Kita sambung nanti setelah sholat isya insyaallah. Ya alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Tadi disebutkan dalam Quran surat 38 ayat 45-46. Para nabi yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita. Mereka senantiasa mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Itu artinya menumbuhkan semangat untuk terus menerus ya istiqomah, berbenah dan semakin giat dalam melakukan kebaikan dan ibadah di setiap harinya merupakan salah satu ciri khas orang yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa siapa saja yang hari-harinya lebih baik dari sebelumnya, maka ia adalah orang yang beruntung. Namun jika sebaliknya, maka ia adalah orang-orang yang terlaknat. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang ma'lunun, yang dilaknat, celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kiranya hadis ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa menjadikan spirit bulan Muharram ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan
tanggung jawab, kemudian meningkatkan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sebab sangat merugi ketika Allah memberikan nikmat datangnya hari-hari yang baru bagi kita, di mana umur semakin berkurang, sementara kita tidak melakukan manfaat sedikit pun di hari-hari itu. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Gidaul Albab halaman 348 mengatakan, Alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Artinya, bukankah termasuk kerugian ketika malam-malam berlalu tanpa bisa meraih manfaat, padahal juga dihitung jatah umurku. Jadi malam-malam berlalu tanpa bisa meraih manfaat. Ya. Sedangkan wengi teh meuni sakorejat pisan upami tibra makomonya ya lap we. Gugah teh lah itu. Padahal ya dalam Quran surat 3 ayat 113 114 ciri orang yang soleh itu yatluna ayatillahi ana alail, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam hari, berarti merenung. Karena dalam surat Al-Mudaththir pun disebutkan karena di siang hari engkau dalam keadaan sibuk urusan-urusan yang panjang, maka malamlah bacaan malam itu lebih tepat, lebih meningkatkan kekhusyuan itu dan lebih masuk ke dalam hati sanubari ketika malam-malam itu merenung membaca Al-Quran. Ya, oleh karena itu mari kita jadikan sekali lagi momentum datangnya bulan Muharram ini sebagai ajang untuk meningkatkan semangat dalam melakukan aktivitas ibadah, sebab menjadikan bulan ini sebagai pemacu semangat beraktivitas dan beribadah merupakan momentum yang sangat tepat, karena semua amal ibadah dan aktivitas kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua akan memanen pahala yang banyak dari ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kita amalkan ketika kelak kita menghadap hisab, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihisab. Maka Allah menyatakan innal abroro lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror. Abror itu berbakti, taat, beribadah, abror. Ada seorang anak yang diberi nama Abror. Abror. Abrar. Ardina itu nama Abrar. Abror. Ya, orang yang berbakti, Abror itu. Makanya innal abrara lafi na'im. Ya. Orang-orang yang berbakti tentu akan mendapatkan kenikmatan. Karena memang ya itulah manusia, keinginan untuk tetap berada dalam kenikmatan baik dunia maupun akhirat, semuanya pun itu dikejar. Ya, yang dikejar itu pasti semuanya pun nikmat dunia, nikmat akhirat. Tentu itu akan diraih bagi siapa? Kembali kepada orang-orang yang itu disebutkan dalam surat 31 surat Luqman. Surat Luqman surat 31 ayatnya 8 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق Allahul Azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallah. Mari ya kita jadikan penyemangat kita spirit Muharram dan janji-janji Allah yang telah dijanjikan kepada kita dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya. Jadi sangat jelas sekali bagi kita bahwa pelaku amal soleh, pengamal, ya, orang-orang yang senantiasa membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka ini adalah jaminan dari Allah, janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan fi khalidina fiha, ya, jannatun na'im khalidina fiha, surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya. Wa'dallahi haqqo, sebagai janji Allah yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekali lagi semoga materi perihal menjadikan bulan Muharram sebagai spirit penyemangat diri untuk meningkatkan kualitas amal, ibadah dan aktivitas lainnya. Semoga materi pada malam ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.